Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan pertemukan kita semuanya untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita berharap dengan majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pasal yang ketiga, yaitu ma'alal hadirina ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir ketika ada orang yang meninggal dunia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang talqinu al-muhtadir, mentalkinkan orang yang hampir meninggal dunia atau orang yang sedang sakaratul maut. Maka kita lanjut pada pasal yang ketiga, yaitu ma'alal hadirina ba'da mautihi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir ketika mayat atau ketika orang itu telah meninggal dunia. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa poin. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza qada wa aslama ar-ruha fa 'alaihim 'iddatu asya'in. Apabila telah terputus ruhnya dan sudah wafat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama dan kedua, ini poin yang pertama dan poin yang kedua, ayyugmidu 'ainaihi wa yad'u lahu aidan. Hendaknya memejamkan mata si mayit. Wa yad'u lahu aidan, kemudian mendoakan bagi si mayit tersebut. Karena orang yang meninggal dunia disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya mengikuti di mana arah ruhnya keluar. Ruh ketika dicabut dimulai dari arah kaki ke atas, kemudian sampai di kerongkongan, kemudian sampai di kepala, maka mata ini ikut ya melihat ruh keluar tersebut. Sehingga ketika orang meninggal dunia biasanya matanya terbelalak atau matanya terbuka dan pandangannya biasanya ke atas. Maka di sini diperintahkan untuk memejamkan mata orang yang meninggal dunia. Ya, kalau seandainya dipejamkan ya juga tidak bisa, maka kita meletakkan apa-apa yang atau benda-benda yang berat supaya bisa menutup matanya tersebut. Apakah itu surban atau kain untuk menutup matanya tersebut. Dan dengan demikian bisa dengan mudah akan tertutup mata si mayit. Kemudian wa yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuk mayit tersebut. Hal ini sebagaimana hadis dari Ummu Salamah. Di hadis Ummi Salamah qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah. Wa qad syaqqa basarahu. Ini ketika Abi Salamah meninggal dunia. Maka matanya itu terbuka. Fa agmadahu tsumma qala. Maka Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah, lalu beliau berkata, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka akan diikuti oleh penglihatan. Mata itu akan melihat atau mengikuti ruh yang dicabut tersebut. Fadajja nasun min ahlihi faqala. Maka orang-orang keluarganya mulai gemuruh, mulai menangis. Maka beliau berkata, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mengucapkan atau berdoa untuk diri kalian melainkan sesuatu yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala. Di sini kemudian beliau berdoa untuk Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah pengganti setelah dia meninggal dunia. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Maka ampunilah kami dan juga dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan lapangkanlah kuburannya dan berikan cahaya di kuburannya tersebut. Ini masalah doa yang sangat bagus yang bisa kita hafalkan. Kemudian ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, bisa kita membaca doa ini untuknya ketika sedang sedang ngelawat atau melayat atau berkunjung ketika ada orang yang meninggal dunia. Ini doa untuk orang yang meninggal dunia. Atau kalau kita belum hafal, bisa kita membaca doa-doa yang lain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan yang lainnya. Atau kalau tidak dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa kita yang bisa kita pahami. Ya Allah, ampunilah dia, ampuni Bapak fulan, tinggikan derajat Bapak fulan, luaskan kuburan Bapak fulan, berikan cahaya kuburan Bapak fulan atau Ibu fulanah. Ini kita doa ketika datang melihat orang meninggal dunia.
Jadi ketika datang melihat orang meninggal itu jangan cuma menonton. Karena banyak masyarakat ketika datang itu ya cuma menonton gitu ya, menonton orang sedang menangis, yang sedang ada yang bertengkar, kalau ada yang bertengkar. Ya, ini kita dianjurkan untuk berdoa. Lalu kalau untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, kita bisa berdoa dengan beberapa doa seperti innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib au a'dhamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika. Ini bisa kita berdoa untuk menghibur orang yang ditinggal oleh si mayit tersebut. Sesungguhnya bagi Allah itu apa yang Dia ambil dan apa yang Dia beri dan segala sesuatu itu sudah ada ajalnya masing-masing, maka bersabar dan ambillah pahala tersebut. Kemudian a'dhamallahu ajraka, semoga Allah melipat gandakan pahalamu, wa ahsana aza'aka, kemudian Allah memperbaiki kesedihanmu, wa ghafara limayyitika, dan Allah mengampuni mayit atau anggota keluargamu yang meninggal dunia. Ini bisa kita ucapkan ya, berdoa dengan doa-doa yang baik. Baik, ini poin yang pertama dan kedua, memejamkan mata si mayit kemudian mendoakannya. Poin yang ketiga, ayyughatuhu bi thawbin yastatiru jami'a badanihi li hadits Aisyah radhiyallahu anha, yaitu menutupnya dengan kain untuk menutup seluruh badan si mayit. Jadi ketika sudah meninggal dunia, ruhnya sudah terlepas, maka setelah kita memejamkan matanya, mendoakannya, kita tutup mayit itu dengan kain. Biasanya pakai kain apa? Kain batik. Apa namanya yang enggak ada jahitan itu? Cari, iya. Cari, betul. Jari atau cari? Jari. Ya, atau semacam batik gitu ya. Atau kain apa saja, asalkan kain itu tidak tipis ya, kain yang agak tebal sehingga tidak membentuk tubuh si mayit, apalagi memang mayitnya itu perempuan. Ya, cari kain-kain yang tebal. Atau kalau kain satu tidak cukup, kain satu itu masih kurang tebal, kita bisa menutupnya dengan 2 lapis atau 3 lapis kain. Hal ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sajji bi burdin hibarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, maka ditutupi dengan kain yang ada garis-garisnya, ya, kain yang ada garis-garisnya. Jadi kain apa saja bisa kita gunakan untuk menutup si mayit. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Fa ammal muhrim fa innahu la yughati ra'suhu wa wajhuhu li hadis Ibnu Abbas. Ini berlaku bagi orang yang selain muhrim, selain orang yang bukan sedang berihram. Kalau orang yang sedang berihram, maka tidak boleh kita menutup kepalanya atau menutup wajahnya. Hanya anggota tubuhnya saja yang ditutup, sedangkan wajah dan kepalanya tidak ditutup bagi orang yang sedang berihram. Sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Suatu ketika ada seseorang, maksudnya seorang sahabat Nabi, waqifun bi Arafah, sedang melakukan wukuf di Arafah. Ini berarti sedang apa ya? Melakukan ibadah haji. Nah, itu waqa an rahilatihi wa waqasathu aw qala fa aqasathu. Maka tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan hewan tunggangannya menginjak leher orang tersebut. Akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiluhu bima'in wa sidrin, mandikan orang ini dengan air dan juga daun bidara. Wa kafinuhu bi thawbain, dan kafankan dia dengan 2 helai kain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi thawbaihi, pada 2 kain yang dia pakai tersebut. Berarti dikafankan dengan kain yang dia pakai, yaitu kain ihram. Wala tuhannitu, dan jangan kalian memberikan dia wangi-wangian. Wa fi riwayatin wala tutayyibu, jangan kalian memakaikan dia minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kalian menutupi kepalanya, wala wajhuhu, dan juga wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, sesungguhnya dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sedang bertalbiyah. Masya Allah, ini meninggal yang sangat luar biasa, meninggal yang istimewa. Insya Allah husnul khotimah ketika ada orang yang sedang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, terutama dalam posisi dia sedang berihram. Masya Allah, ini bertanda ya, bertanda, dan kita tidak secara pasti mengatakan dia husnul khotimah, tapi ini insya Allah bertanda yang sangat baik orang yang meninggal seperti itu. Meninggal dalam keadaan sedang berihram, kemudian akan disolatkan dengan ribuan dan jutaan manusia yang mensolati orang tersebut. Makanya kadang kita sholat jenazah itu berharap kita yang disolatkan di situ ya. Saking banyaknya orang yang mensolati dan disolatkan di tanah yang haram, tempat yang suci, dan dimakamkan juga di tanah haram. Ini keutamaan yang luar biasa. Apalagi kalau meninggal di kota Madinah, ada jaminan yaitu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya beliau mengatakan barang siapa yang akan meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Ya, kalau ingin meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Ketika sudah sakit sangat keras, kalau bisa jangan pulang ya, tetap di Madinah biar meninggal di kota Madinah, karena akan mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah. Baik, ini orang yang sedang berihram ya, maka hukumnya berbeda dengan selain ihram, yaitu tidak boleh
tutup kepalanya dan juga wajahnya, dan juga tidak boleh diberikan wewangian. Kenapa? Karena dia berlaku sedang berihram. Apa yang dilarang ketika berihram, maka dilarang juga bagi orang yang sedang meninggal dalam keadaan ihram tersebut. Baik, ini bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki maka tidak boleh ditutup kepalanya dan juga wajahnya. Sedangkan bagi perempuan maka kain kafannya sama seperti kain kafan biasa. Ya, apakah baju si wanita ini dilepas? Ya, sedangkan wanita dilepas baju tersebut, digantikan dengan kain kafan. Kenapa? Karena wanita itu tidak punya pakaian ihram khusus. Bagi wanita ketika berihram, bajunya ya baju biasa, baju yang berjahit, baju yang dia pakai sehari-hari, itu yang dia pakai untuk berihram. Maka ketika meninggal dunia, kain kafannya sama sebagaimana wanita yang lain, atau kain kafan yang biasa dipakai untuk mengkafani orang meninggal. Namun di sini kalau wanita tidak boleh ditutup wajahnya. Kalau laki-laki wajah dan kepala, sedangkan perempuan yang tidak boleh tertutup adalah wajahnya. Sedangkan yang lainnya tertutup. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ini poin yang keempat, ya. Bagi orang yang sedang ihram, maka tidak boleh menutup kepala dan juga wajahnya. Dan dikafankan dengan kain ihramnya tersebut, ya. Kain ihramnya ada dua helai, bagian atas dan bagian bawah, itu yang dipakai untuk menggunakan untuk dikafani. Berarti tidak pakai kain kafan lagi. Ya, untuk laki-laki tidak pakai kain kafan lagi. Baik, poin berikutnya, ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Maka hendaknya disegerakan untuk pengurusan jenazahnya, ya, jika telah jelas kematian pada orang tersebut. Kalau betul-betul orang ini sudah jelas meninggal dunia, maka segera kita urus jenazahnya. Jangan kita tunda-tunda. Di sini belum menekankan ketika jelas orang itu sudah meninggal dunia. Karena kadangkala orang itu belum jelas meninggal dunia, sudah diurus sebagaimana orang meninggal, tiba-tiba hidup lagi. Ya, ada kasus semacam itu, ya. Ini berarti terlalu terburu-buru, ya. Maka harus betul-betul dicek apakah orang ini sudah meninggal atau belum. Ya, biasanya itu pertanda kalau orang sudah meninggal, dicek apanya, biasanya jantungnya, kemudian nafasnya dan juga otaknya. Apalagi kalau di zaman kita sekarang banyak alat-alat untuk mengetes atau mendeteksi orang itu sudah meninggal atau tidak. Dan biasanya ketika orang itu meninggal, didatangkan dokter atau didatangkan bidan atau tim medis ke rumah. Biasanya seperti itu, ya kan? Ya, untuk mengecek, ya. Kalau ada bidan atau ada dokter sekitar situ, biasanya didatangkan untuk mengecek orang ini apakah betul-betul sudah meninggal atau belum. Nah, ketika sudah jelas kalau dia sudah meninggal dunia, kita segera untuk mengurus jenazahnya tersebut. Bersegera untuk apa? Yang pertama bersegera untuk memandikan. Yang kedua bersegera untuk mengkafani. Yang ketiga bersegera untuk mengantarkannya ke kuburannya. Jadi bersegera itu tidak hanya ketika mau mengantarkan ke kuburan. Giliran mau ke kuburan berlari-lari, ya. Gotong mayat sambil berlari-lari ke kuburan. Tapi untuk ngurus sampai memandikan dan mengkafani itu menunggu keluarga dari sini dulu, keluarga dari sana dulu yang datang, atau anaknya dari luar negeri pulang dulu baru diurus jenazahnya. Ini berarti menunda-nunda, ya. Sedangkan hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi tidak harus anaknya pulang dulu, tidak harus saudara yang jauh datang dulu, ya. Itu kan akhirnya membuat jenazah ini tertahan dan tidak segera diurus. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau secara marfu, asri'u bil janazah. Bersegeralah untuk mengurus jenazah tersebut. Fasayati bitamami fil fasl, di sini ada yang punya buku, dan akan kita bahas secara utuh atau sempurna di fasal yang ke-47. Ada di situ. Nah, kalau kita cek sebetulnya bukan fasal yang ke-47, ya. Yang betul 49. Ya, nanti silakan dicek, ya. Di sini tertulis fasal yang ke-47. Tapi yang benar di 49. Nanti dijelaskan secara sempurna hadis tentang asri'u bil janazah. Bersegeralah untuk mengurus jenazah. Kemudian di sini beliau membawakan dua hadis sebagai penguat daripada hadis ini. Namun beliau di sini menerangkan hadis yang akan beliau bawakan di sini adalah hadis yang dhaif. Beliau sengaja bawakan dua hadis ini untuk menguatkan hadis tersebut. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah amal hadisul awal fahuwa an Ibnu Umar marfu'an wa lafdhuhu. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar secara marfu', lafadznya adalah idza mata ahadukum fala tahbisu. Apabila meninggal salah seorang di antara kalian, maka jangan kalian menahannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, dan bersegeralah mengantarnya ke kuburannya. Wal yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah wa inda rijlaihi bi khatimatiha. Dan hendaknya dibacakan di bagian kepalanya, yaitu pembuka dari surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, dan dibacakan di kakinya, yaitu akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Tapi sekali lagi ini adalah hadis yang dhaif. Jadi tidak boleh diamalkan seperti ini. Beliau hanya menguatkan untuk menerangkan, yaitu fala tahbisu, jangan ditahan, wa asri'u ila qabri, dan bersegeralah mengantar ke kuburannya. Ini yang dijadikan sebagai penguat. Sedangkan membaca Al-Baqarah di kepalanya dan membaca akhir Al-Baqarah di kakinya, ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang beliau bawakan juga adalah amal hadits tsani fahuwa an Husain ibni Wajwah.
Hadis dari Husain bin Wajwah. Anna Talha ibn al-Barra marad, bahwasanya Talha ibn Barra sakit keras. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguknya. Faqala, maka Rasulullah kemudian mengatakan, inni la ara Talhata illa qad hadatsa bihil maut. Sesungguhnya aku melihat Talha ini mendekati kematian. Talha ini akan segera meninggal dunia, kata Rasulullah. Fa'adinuni bihi hatta ashhadahu fa usalli alaihi. Dan seandainya dia sudah meninggal dunia, maka beritahukanlah aku supaya aku juga menyaksikannya, wa usalli alaihi, dan aku juga ikut menyolatkannya. Wa ajjilu fa innahu la yanbaghi li jayfati muslimin an tuhbisa baina dhuhrani ahlihi. Dan bersegeralah urus jenazahnya, sesungguhnya tidak layak bagi jasad seorang muslim itu ditahan di tengah-tengah keluarganya. Ini juga hadis yang dhaif, namun beliau bawakan sebagai penguat yang menunjukkan bahwasanya di sini diperintahkan untuk wa'ajilu, bersegera mengurus jenazahnya, dan tidak layak jasad seorang muslim itu ditahan di tengah-tengah saudaranya. Jadi kalau bisa kita segera mengurus jenazahnya, maka segera kita urus, ya, tidak perlu menunggu anaknya atau menunggu saudaranya yang jauh. Kalau begitu sudah selesai urusannya, ya, dari pemerintahannya, surat-suratnya sudah jelas semuanya, maka selesai untuk dikuburkan, segera untuk dikuburkan. Baik. Dan di sini beliau mengatakan, wa hunaka hadisun salithun wa huwa masyhurun jiddan bainal 'ama. Dan di sana ada hadis yang ketiga yang sangat masyhur di kalangan orang-orang awam. Wa huwa ikramul mayyit dafnuhu. Memuliakan mayit, bentuk memuliakan si mayit adalah dengan menguburkannya. Jadi orang-orang awam terkenal hadis ini, yaitu memuliakan mayit adalah dengan menguburkannya. Ini isyarat apa? Supaya segera menguburkan jenazah. Tanda kita memuliakan mayit adalah segera menguburkan jenazah tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak segera dikuburkan, apalagi sampai mengeluarkan aroma, ya, yang tidak sedap, itu kan sangat menyakitkan atau sangat kasihan terhadap mayit tersebut. Tidak memuliakan si mayit. Artinya orang yang datang untuk berziarah itu harus dengan menutup hidung, ya, gara-gara aroma yang tidak sedap dari si mayit. Ini tanda tidak memuliakan si mayit. Ya, biasanya tidak boleh lebih dari 24 jam. Ketika lebih dari 24 jam, maka mayit itu sudah mulai keluar aroma yang tidak sedap. Nah, ini perkataan orang-orang awam, yaitu memuliakan mayit adalah dengan segera menguburkannya. Namun di sini kata beliau, wa huwa la aslalahu. Namun hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Nah, ketika para ulama hadis menyebutkan sebuah hadis itu tidak ada asal usulnya, maksudnya apa? Artinya sampai di dalam buku-buku hadis palsu pun tidak ada. Para ulama itu punya kitab-kitab kumpulan hadis-hadis palsu, kumpulan hadis-hadis dhaif. Nah, hadis yang tidak ada asal usulnya sampai di dalam kumpulan hadis-hadis palsu pun tidak ada gitu. Itu la aslalahu. Jadi sudah sangat, ya, tidak ada hadisnya gitu. Berarti ya sudah sangat palsu, ya. Nah, baik, ini poin yang ke-5, ya. Kita lanjutkan poin berikutnya, wa ayyadfanu fil balad alladzi mata fi. Dianjurkan atau diharuskan untuk menguburkan di mana dia meninggal dunia. Dimakamkan di mana tempat atau di mana wilayah dia meninggal dunia. Wala yanquluhu ila ghairihi, dan tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain, tidak boleh dibawakan ke tempat yang lain. Li'annahu yunafil isra' al-ma'mur bihi fi hadisi Abi Hurairah al-mutaqaddim. Karena itu akan menyalahi perintah untuk bersegera mengurusi jenazah sebagaimana hadis Abu Hurairah yang kita baca terlebih dahulu tadi. Jadi kalau mayat itu harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu kota ke kota yang lain, maka akan memperlambat atau menghambat untuk pengurusan jenazah ini. Menghambat dimakamkan, menghambat di kafani atau menghambat pengurusannya. Maka dimakamkan di mana tempat dia meninggal dunia. Kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i, ya, ada darurat yang mana tidak bisa kita makamkan di tempat dia meninggal dunia, maka di sini boleh, kata para ulama, kita pindahkan tempat pemakamannya di kota lain atau di daerah lain. Di antara uzur yang syar'i, yaitu misalkan di tempat itu adalah tidak ada pemakaman kaum muslimin sama sekali. Dia meninggal di daerah kafir yang di situ tidak ada pemakaman kaum muslimin. Maka di sini uzur boleh kita pindahkan ke pemakaman kaum muslimin meskipun agak jauh dari daerah tersebut. Atau misalkan, ya, keluarganya adalah orang yang sangat miskin sehingga kalau makam di tempat itu biayanya biasanya sewa atau bayar atau beli makam itu. Bayar, beli. Belinya sangat mahal, ya, sehingga tidak bisa dia dimakamkan di situ. Maka dibawa ke desanya atau dibawa ke daerahnya. Ya. Kalau seandainya tidak mampu sama sekali, ya, atau kewajiban kita sesama muslim, ya, untuk membayarkan pemakamannya tersebut. Nah, yang jelas bahwasanya kalau orang meninggal dunia jangan kita pindahkan mayatnya, jangan kita bawa ke tempat lain, tapi dimakamkan di tempat tersebut. Dan ini sangat berbeda dengan, ya, beberapa agama lain, ya, yang mana ketika saudaranya meninggal di kota lain harus dibawa ke tempat kelahirannya atau bahkan di negara lain pun akan dibawa ke kampung halamannya. Nah, ini memperhambat pengurusan jenazah tersebut. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata,
Lamma kana yaum Uhud humilal qatla liyudfinu bil baqi. Ketika terjadi perang Uhud, maka beberapa jenazah para syuhada yang mati syahid di perang Uhud ada yang ingin membawanya untuk dikuburkan di daerah Baqi. Fanada munadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang memanggil. Orang ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk memanggil. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanu al-qatla fi madaji'ihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk menguburkan jenazah, untuk menguburkan para mayit itu fi madaji'ihim, di tempat di mana mereka meninggal. Ya, maka disebutkan oleh Jabir farudduhu, maka enggak jadi dibawa ke Baqi. Mereka kembalikan mayit-mayit tersebut lalu dimakamkan di mana tempat mereka terbunuh, ya, yaitu di daerah Uhud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan dari Rasulullah SAW, tidak boleh jenazah itu dibawa ke tempat lain. Kalau di tempat tersebut ada tempat untuk memakamkan mayit tersebut. Dan ini untuk menyegerakan pemakaman dan pengurusan jenazah tersebut. Walidzalika qalat Aisyah lamma mata akhun laha. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata ketika saudaranya meninggal dunia. Meninggalnya itu di mana? Biwadin al-Habasyah, di daerah Habasyah. Fa humila min makani, dan dipindahkan dari tempatnya tersebut. Maka kata Ibunda Aisyah, ma ajidu fi nafsi aw yahzununi fi nafsi illa anni wadidtu annahu kana dufina fi makani. Sesungguhnya yang bikin saya sedih adalah kalian memindahkan mayat ini. Aku suka dan aku sangat senang seandainya kalau kalian itu menguburkan jenazah ini di tempat di mana dia meninggal dunia. Jadi ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi, di antaranya Ibunda Aisyah, bahwasanya ketika orang meninggal dunia maka dikuburkan di tempat di situ di mana dia meninggal, tidak perlu dibawa ke tempat lain. Baik. Wa qala An-Nawawi fil Adhkar. Begitupun perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yaitu Al-Adhkar. Apa kata Imam An-Nawawi? Idza awsa bi ayyun qala ila baladin akhar la tunaffad wasiyatahu. Seandainya si mayit ini berwasiat untuk dipindahkan jenazahnya ke negara lain atau ke tempat lain, la tunaffad wasiyatahu, maka tidak boleh wasiatnya itu dilaksanakan. Seandainya mayit itu berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, bawa jasad saya ini ke kampung halaman, kuburkan saya di kampung halaman saya, maka kata beliau, la tunaffad wasiyatahu, tidak boleh kita penuhi, tidak boleh kita jalankan wasiat tersebut. Fa innan naqla haramun 'alal madhhab as-sahih. Sesungguhnya memindahkan mayat itu hukumnya haram sebagaimana pendapat dalam madhab yang sahih al-mukhtar alladzi qalahu al-aktsarun, yang terpilih, pendapat yang paling sahih, pendapat yang terpilih yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Wa sarraha bihi al-muhaqqiqun, dan dijelaskan juga oleh para muhakkik, orang-orang yang meneliti hadis. Jadi Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau termasuk rujukan di dalam mazhab Syafi'i, ya, menyebutkan bahwasanya pendapat yang terpilih, pendapat yang paling kuat, yang paling sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah tidak boleh, hukumnya haram memindahkan mayat itu dari tempatnya ke tempat yang lain. Baik, poin berikutnya adalah ayyubadaru ba'duhum liqada'i dainahu min malihi walau ata alaihi kullih. Segera, ya, melunasi hutang-hutang si mayit tersebut. Ya. Ini tidak hanya bagi keluarga si mayit atau saudara si mayit, tapi ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, ayyubadara ba'duhum, sebagian dari kaum muslimin itu hendaknya segera melunasi hutang-hutang si mayit tersebut. Baik, ya, ini kewajiban kolektif bagi kaum muslimin, ya, tidak hanya keluarganya, tapi bagi keluarganya itu hukumnya sangat wajib. Tapi kalau bagi sebagian kaum muslimin maka hukumnya sunnah untuk melunasi hutang saudaranya. Walau ata alaihi kulli, seandainya dia harus dikeluarkan seluruh hartanya untuk membayar hutang, maka kita keluarkan seluruh hartanya untuk bayar hutang. Seandainya si mayit ini hanya punya satu rumah, ya, lalu dia memiliki hutang sejumlah rumah tersebut, maka kita jual rumah ini untuk bayar hutangnya tersebut. Dia hanya punya satu mobil, maka mobil ini kita jual untuk bayar hutangnya tersebut. Lalu ahli warisnya bagaimana? Apakah mereka tidak mendapatkan warisan? Ya, mereka tidak dapat warisan kalau hartanya sudah habis. Karena yang harus ditunaikan terlebih dahulu adalah hutangnya si mayit. Makanya kalau kita belajar dalam ilmu waris, ya, harta peninggalan si mayit itu tahapan untuk penyalurannya itu ada 4. Tahapan dalam penyaluran harta si mayit itu ada 4, yang diistilahkan oleh para ulama dengan at-tarikah. Yang pertama yaitu untuk pengurusan jenazah si mayit. Si mayit punya harta, maka harta ini kita gunakan untuk mengurusi jenazahnya. Kalau seandainya harus menyewa ini menyewa itu, maka gunakan harta si mayit untuk menyewa tersebut. Penggalian kubur seharusnya harus, kalau memang harus dengan menyewa tukang gali kubur, menggunakan harta si mayit. Menyewa yang lainnya, ya, seperti apa misalkan yang harus disewa itu? Kuburan, ya, seandainya kuburan harus dibayar, maka gunakan harta si mayit untuk membayar kuburan tersebut. Nah, ini pertama harus yang kita gunakan adalah harta si mayit untuk mengurusi jenazah tersebut. Kemudian, ya, yang kedua yaitu melunasi utang-utang si mayit. Hartanya masih tersisa, kita gunakan untuk melunasi hutang-hutang si mayit sampai terbayar semuanya. Dan hutang di sini ada 2, apakah hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia.
Hutang kepada Allah seperti apa? Seperti zakat. Seandainya si mayit ini punya zakat yang belum dia keluarkan, maka dia masih hutang sama Allah. Maka ketika itu harus dilunasi, harus dikeluarkan zakatnya. Atau dia punya kafarat. Ya, kafarat itu apakah memerdekakan budak atau apakah dia itu harus memberi makan orang miskin? Kalau dia punya kafarat, maka harus kita keluarkan harta itu untuk membayar kafarat si mayit. Atau dia punya nazar. Seandainya si mayit punya nazar, kalau dia mau menyumbang ke masjid sekian puluh juta, maka kita keluarkan uang itu untuk membayar nazarnya si mayit tersebut. Ya, ini hutang yang pertama. Hutang dengan siapa? Hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada sama manusia. Ya, ini jelas ya. Kalau punya hutang sama manusia, maka harus dibayarkan. Ya, di antaranya seperti mahar. Seandainya maharnya masih hutang, ya, harta itu kita gunakan untuk membayar mahar tersebut. Kalau seandainya masih hutang. Baik. Kemudian yang ketiga, menjalankan wasiat. Ya, menjalankan wasiat si mayit. Seandainya si mayit ini memberi wasiat akan menyumbang kepada tempat ini atau kepada masjid ini sekian uang, maka kita jalankan wasiat tersebut. Tapi catatannya, namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari berapa? Kita sudah bahas di awal. Ya, dari sepertiga harta si mayit. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang keempat, baru dibagi-bagikan kepada warisan, kepada ahli waris. Ini paling terakhir. Ya, kalau harta si mayit masih tersisa, maka dibagikan kepada ahli waris. Kalau tidak tersisa sama sekali, ya berarti tidak ada warisan. Ya. Baik. Nah, ini sangat penting sekali untuk melunasi hutang si mayit. Ya. Sebagaimana kita lanjutkan, ya. Fa in lam yakun lahu malun fa alaihi daulah an tuaddi anhu in kana jahida fi qada'ihi. Seandainya orang tadi tidak punya harta sama sekali, maka bagi pemerintah, bagi negara itu untuk melunasi hutang orang tersebut. Jika orang tadi memang sudah berniat dan berusaha untuk membayarnya. Selama dia masih hidup, dia sudah berupaya untuk melunasi, tapi uangnya habis, dia tidak bisa melunasi, keburu meninggal duluan. Maka di sini peran negara, peran pemerintahan untuk melunasi hutang orang tersebut. Ini luar biasa ya, pemerintahan Islam yang akan melunasi hutang rakyatnya. Fa in lam taf'al wa tawwa'a bidzalika ba'duhum jaza wa fi dzalika hadits. Ya, atau bagi sebagian kaum muslimin yang ingin melunasi hutang saudaranya, maka diperbolehkan bagi orang lain untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan di sini ada beberapa hadis yang beliau bawakan. Yang pertama, al-awwal an Sa'ad ibn Atwal, hadis dari Sa'ad bin Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirham. Bahwasanya saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan harta yaitu 300 dirham. Wa taraka iyalan, dan meninggalkan saudara atau anak-anaknya. Qala fa aradtu an anfiqaha ala iyali. Maka aku ingin memberikan harta itu kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya. Qala fa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, inna akhaka mahbusun bidaini. Sesungguhnya saudaramu itu tertahan karena hutangnya. Ya, tertahan. Kalau dia mau mendapatkan rahmat Allah, tidak jadi mendapatkan rahmat Allah. Dia mau mendapatkan kenikmatan surga di dalam kubur, tidak jadi mendapatkan kenikmatan, tertahan gara-gara masih punya hutang. Fadhhab, ya, fadhhab faqdi anhu, maka pergilah dan lunasi hutang-hutang saudaramu. Fadhahabtu faqadaitu anhu, maka aku pun pergi melunasi hutang-hutang saudaraku itu. Tsumma ji'tu qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini. Wahai Rasulullah, aku sudah lunasi semua hutang-hutang saudaraku itu kecuali 2 dinar. Idda'athuma imra'atun, yang ada seorang wanita itu mengaku dia punya hutang sama saudaranya itu 2 dinar, atau saudaranya punya hutang sama dia 2 dinar. Walaisat laha bainah, dan wanita ini tidak punya bukti. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, a'tiha fa innaha muhiqqatun wa fi riwayatin shadiqatun. Kata Rasulullah, berilah 2 dinar itu kepada wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu dia benar. Ya. Sampai orang yang tidak punya bukti pun Rasulullah menganjurkan untuk tetap dibayar, ya. Karena lebih kehati-hatian, ya, daripada ada risiko saudara kita ini tertahan gara-gara punya hutang. Kalau ada yang mengaku dia punya hutang, ya, maka meskipun tidak punya bukti sekalipun kita bayar hutang tersebut, ya. Untuk menyelamatkan saudara kita dari tertahan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, an Samurah ibni Jundub, dari Samurah bin Jundub, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, dalam riwayat sedang salat subuh. Kemudian beliau selesai salat tersebut, beliau berpaling kepada para sahabatnya, lalu beliau mengatakan, apakah di antara kalian, ya, saudaranya orang yang meninggal kemarin? Jadi ada orang yang meninggal dunia, kemudian keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada orang-orang di majelis tersebut, apakah ada saudaranya orang yang meninggal kemarin? Maka tidak ada yang menjawab, ya. Sampai ada orang yang mengatakan, ini orangnya, dia saudara orang yang meninggal kemarin. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya lirajulin minhum ma'surun bidainin. Sesungguhnya orang kemarin, saudara kalian kemarin itu ma'surun bidainin, terhalang karena hutang. Di sini dalam riwayat yang lain anil jannah,
terhalang dari surga gara-gara hutang. Fa in syi'tum fafdu. Jika kalian mau maka lunasi hutangnya. Wa in aslamu ila adzabillah walau ra'aita ahlahu wa man yataharruna amrahu qamu faqadu anhu. Kalau kalian mau maka kalian silakan melunasi hutang-hutangnya. Atau kalau kalian mau saudara kalian ini diazab oleh Allah maka silakan. Ya, jangan sampai kalian membiarkan orang-orang datang menagih hutangnya ya kepada kalian. Artinya apa? Segera melunasi hutang orang ini, jangan sampai orang-orang datang menagih hutang saudara mereka ini. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang kedua yang bisa kita bacakan ya, yaitu bersegera untuk melunasi hutang si mayit karena si mayit itu akan tertahan. Di sini dalam beberapa riwayat tertahan dari mendapatkan surga. Seandainya di dalam kubur, dia tertahan dari mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Ya, nikmat-nikmat kubur bisa didapatkan ya berupa mendapatkan bisa melihat kepada surga atau bisa mendapatkan bau harum surga. Ini tidak dia dapatkan karena masih tertahan dengan hutangnya tersebut. Maka poin yang terakhir ini yaitu dianjurkan untuk segera melunasi hutang si mayit. Allahu a'lam bishawab. Ini